Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman ya. Selamat datang di channel Hendra Pepetungan. Terima kasih sudah mengunjung di channel ini. Semoga rezeki kalian bertambah banyak, dan jangan lupa untuk bantu subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang. Oke, di sini kita akan melakukan cara penyambungan pipa HDPE dengan menggunakan mesin pemanas pipa ya. Tapi di sini pipanya sudah disambungkan, tinggal penyambungan yang kedua. Karena pipanya kami yang sudah potong, penyambungan keduanya digunakan pipa besi ya, menggunakan flange. Diameter pipanya sama ya, tapi kita menggunakan pipa besi. Setelah sebelum kita masuk, kita akan melihat pipa yang akan kita potong. Ini dia. Kita melihat pipa awal panjangnya. Pipa ini 30 cm ya, tapi kita sudah potong yang tadi pipa HDPE nya kurangi 30, jadi kita tambahkan pipa besinya dengan ukuran yang sama agar penyambungan flange-nya bisa tersambung dengan baik dan tidak ada kebocoran. Oke, ini dia flange yang kita gunakan, diameter luarnya 32 ya, sama lagi yang pipa flange-nya yang sudah kami potong tadi. Ini kita menggunakan baut agar pengencingan lebih kuat, karena tekanan airnya ini sangatlah kuat. Intinya kita memotong pipa itu untuk menggantikannya yang baru harus ukuran yang sama juga ya. Oke, di sini kita akan lanjut untuk pemotongan pipa ya. Ya, ini dia. Cara pemotongannya agar bisa lurus dan mengambil satu posisi kuda-kuda ya. Menggunakan pemotongan ini menggunakan brander. Tebal pipanya ini lumayan tebal ya, 8 mm kurang lebih. Jadi kita akan potong lurus sesuai dengan penyambungan yang sudah diukur tadi ya. Nantinya setelah dipotong, kita akan sambungkan pipa yang ukuran panjang 30 cm tadi, kita akan sambungkan ke sini yang akan dipotong ini. Nanti teman-teman bisa lihat lagi cara pengelasannya gimana. Meskipun kita hanya semua ini baru pemula, tapi setidaknya kita bisa tahu menggunakan las ataupun brander ya. Inilah orang-orang teknik yang bekerja dengan teliti ya. Kalau tidak teliti pasti ukurannya tidak sama, dan otomatis air yang akan mengalir itu akan keluar. Oke, sebelum kita masuk ke bagian pengelasan, sini sebelum saya melakukan pengelasan, kita akan mengetahui kawat las ya. Kita akan menggunakan itu kawat las hampir sama dengan model RD260 ya, tapi diameternya kawat las ini kawat las 3,2 mm. Mohon maaf ya teman-teman, gambar ini saya ambil di waktu malam karena kita kerja harus selesai di malam ini juga. Itulah pekerjaan yang paling besar, itu adalah tanggung jawab dalam bekerja. Dan di sini saya ambil gambar, mungkin khususnya saya juga pribadi yang baru pemula ya, setidaknya saya melakukan ini untuk teman-teman juga yang ingin mengetahui cara-cara pengelasan ataupun cara-cara pemotongan
besi ya, agar nantinya bisa dipraktekkan di rumah kalau kita mempunyai mesin las sendiri ataupun brander alat potong sendiri ya. Sebelum kita masuk dalam proses pengelasan, kita lihat dulu nih ya cara pengelasannya. Meskipun gambarnya agak sedikit tidak bagus dipandang, tapi setidaknya teknik-teknik pengelasan ini posisi untuk vertikal ya, dasar-dasar saja. Inilah cara pengelasannya, tidak perlu rapi, yang penting proses pengelasannya itu kuat, tidak ada yang bolong atau tidak ada udara yang masuk. Karena di sini kita akan menyambung pipa ini, pipa air ya, jadi tidak boleh ada air yang keluar. Karena satu kesalahan kebocoran yang kecil, air saja bisa keluar. Jadi kita harus dengan teliti mengelasnya mungkin 2 kali las ya. Ya, ini dia hasil lasannya. Ini baru 1 kali dilas ya, mungkin akan didouble lagi, karena begitulah seorang pemula yang menggunakan las pasti juga akan mencari sampai tidak ada titik bocornya. Di sini kami juga semua pemula ya teman-teman, tapi setidaknya khususnya saya ingin sekali membantu atau memberikan pengetahuan meskipun hanya sedikit buat teman-teman, agar teman-teman itu bisa mengetahui teknik-teknik dasarnya ya. Oke ya, jadi ini model kaulas yang kita gunakan ya, kaulas THJ 422 ya, dengan diameter 3,2 mm. Oke, kita lanjut lagi untuk pengelasan. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ayunan tangan untuk cara posisi pengelasan kan bisa terlihat. Nanti kalau teman-teman ingin mempraktekkan di rumah ataupun di sekolah ataupun di tempat kuliah bagian teknik, teman-teman bisa melihat cara ayunan tangan untuk mengelas ya. Nah, ini pipa sedikit tebal, jadi pengelasan juga bagus. Kalau pipa, seandainya pipa ini tipis, tentunya akan bolong atau bocor ya. Iya, kita masuk lagi ke teknik pemotongan. Ya, di sini teman-teman saya akan menjelaskan sedikit ya. Kenapa dipotong lagi? Karena ukurannya terlalu panjang, jadi kita harus memotongnya sedikit lagi. Nah, ini hasil lasannya, lumayan bagus untuk para pemula seperti saya juga. Oke, kita masuk ke tahap berikut ya, proses pengelasan yang kedua. Intinya kita itu belajar mengelas itu butuh waktu untuk menjadi seorang yang pro. Tapi setidaknya saya akan membagi di sini, meskipun tips untuk 2 ataupun 3 minggu dilakukan setiap hari pasti bisa. Karena menjadi seorang welder itu lumayan bagus pendapatannya. Oke, sini kita akan melihat hasil daripada alas yang tadi ya. Hasilnya memuaskan, hasilnya bagus ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini cara kita mengelas bagi yang pemula ya. Nanti kalau teman-teman bisa, saya akan membuat videonya lagi buat teman-teman, khususnya untuk pemula ya, tentang teknik pengelasan dasar, yaitu flat, 1 flat ataupun 2 flat
dasar-dasar dulu ya teman-teman, karena saya sendiri juga belajar las ini lumayan lama, tapi sampai posisi sekarang juga saya masih kebingungan karena butuh latihan terus lagi. Jadi untuk proses pengelasan ini sebenarnya dilihat gampang-gampang saja, tapi susah untuk kita lakukan. Tapi kalau sudah lama-lama kan sudah bagus, bisa mengetahui teknik ayunan tangannya ke kiri ke kanan ya, buat teman-teman lah. Siapa tahu video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, bantu subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menambahkan banyak video-video yang bermanfaat lagi. Ya, ini dia hasil lasannya yang kedua, lumayan. Nanti sebentar saya akan menggantikan posisinya dia ini untuk mengelas. Ada sambungan yang flange lagi yang tadinya sudah dipotong, saya akan mengelas di sambungan itu. Ya, teknik caranya teman-teman bisa lihat kan. Mungkin di sini saya membuat video ini karena baru pemula juga ya, sedikit tidak bagus. Tapi meskipun video saya tidak bagus, kameramen saya tidak bagus, setidaknya saya bisa memberikan lah teman-teman satu pengetahuan. Sekecil apapun yang kita berikan kepada orang lain, maka disitulah ilmu kita akan berkembang ya teman-teman. Tapi kalau ada ilmu tidak untuk digunakan untuk orang lain, ya gimana? Nah, ini hasilnya teman-teman, bisa lihat kan hasil lasannya. Tinggal proses pemasangannya di lapangan. Ya, ini dia, kita akan memasang menggunakan baut ya, baut dan flange dengan ukuran tadi yang sudah pas diukur. Kita akan pasang. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton di video Hendra Pepotungan. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe agar channel ini bisa berkembang, karena subscribe itu hanya gratis ya teman-teman. Sampai di sini dulu video saya ini. Mohon maaf apabila gambarnya kurang bagus ya teman-teman, karena inilah saya juga baru pemula ya di sini. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Salam sejahtera.